Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 ingin ngasih tahu kalian nih tentang hasil dari diskusi kelompok kami tentang feature dalam media massa. Nah, sebelum kita masuk ke analisis dari berita-berita, kita harus tahu lebih dulu nih, apa itu feature? Feature adalah tulisan jurnalistik atau laporan wartawan yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca dengan gaya berkisah atau storytelling seperti cerpen atau novel. Karakteristik feature. Yang pertama human interest, yang kedua unsur sastra, yang ketiga kreatif, yang keempat variatif, yang kelima subjektif, yang keenam informatif, dan yang terakhir adalah bersifat evergreen atau tidak basi jika dibaca kapanpun. Jenis-jenis feature menurut Ermanto 2005: feature human interest, feature sejarah, feature biologi atau profil, feature perjalanan, feature petunjuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir adalah feature ilmiah. Analisis feature yang pertama dengan judul "Wahai para kepala daerah, jangan memolitikkan data bansos". Jenis feature ini adalah human interest karena berita ini menyentuh emosi yang memunculkan rasa amarah dan jengkel terhadap isu korupsi seperti ini. Penulisan pada judul kurang membuat hati para pembaca tersentuh, sebaiknya bisa menggunakan bahasa kiasan seperti demi memoleskan citra diri, tikus berdasi bermain dengan data bansos. Lead yang ditulis sudah memberikan penjelasan yang lengkap dengan susunan kalimat yang bagus sehingga menarik perhatian untuk dibaca. Jenis lead yaitu lead kutipan karena feature ini diawali dengan kutipan dari pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia yaitu Ujang Komarudin. Dan secara keseluruhan, tulisan feature ini menarik dari topik yang dibahas, kelengkapan data, serta cara jurnalis merangkai kalimat sangat bagus dan rapi, sehingga para pembaca mudah paham dan merasa marah terhadap realita kasus data bansos yang dipolitikkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah Franz Beckenbauer, sang kaisar sepak bola Jerman. Jenis fitur profil, karena berita ini membahas karir dan prestasi Franz sebagai pemain sepak bola pada eranya. Lalu penulisan pada judul cukup menarik karena diambil pada julukan Franz sebagai Der Kaiser atau sang kaisar yang dapat membuat pembaca tertarik dan termotivasi untuk membacanya. Selanjutnya adalah lead yang ditulis Franz adalah secara ringkas dan penggunaan kalimat yang cukup baik sehingga pembaca akan tertarik untuk membaca lebih lanjut berita tersebut, terutama bagi penggemar sepak bola. Lalu jenis lead yang dipakai adalah lead pasak karena fitur diawali dengan pernyataan sebab akibat mengapa Franz dijuluki sebagai sang kaisar. Lalu tulisannya menarik atau tidak. Secara garis besar, berita fitur ini menarik untuk dibaca, terutama bagi kalangan penggemar timnas sepak bola Jerman. Data yang lengkap, penggunaan kalimat dan topik yang disampaikan terkait Franz cukup menarik untuk dibaca terkait dengan riwayat karirnya sebagai pemain hebat dari Jerman. Rosmelia Devia Marta, Trisno Jalaran Soko Kulino. Jenis feature pada berita ini termasuk dalam jenis feature biografi karena berita ini berisi profil pribadi dari Rosmelia Devia Marta yang menekuni dunia kesehatan, sebab hal itu merupakan pilihan ibunya. Penulisan judul pada berita ini cukup menarik peminat pembacanya. Judulnya yang memakai istilah bahasa Jawa, Trisno Jalaran Soko Kulino, memiliki arti cinta berawal dari kebiasaan. Lead yang ditulis pada berita ini terlalu singkat sehingga pembaca belum mendapatkan informasi yang jelas jika hanya membaca leadnya saja. Jenis lead deskriptif karena lead pada berita ini berisi gambaran ringkas atas biografi suatu orang. Momen-momen tak terlupakan Rosi. Yang pertama ada jenis feature, yaitu feature biografi.
Karena berita ini berisi tentang karir Rossi selama masih menjadi pembalap. Rossi menceritakan momen-momen yang tidak pernah terlupakan selama menjalani karirnya. Selanjutnya ada judul. Judul tersebut penulisannya cukup menyambung dengan apa yang dibaca atau apa yang sudah ada dalam isi dari berita tersebut. Karena isi berita tersebut cukup mewakili cerita dari awal sampai akhir dan tidak bertele. Selanjutnya ada lead. Lead tersebut ditulis pada berita cukup detail sehingga pembaca mudah memahami dan dari berita tersebut. Selanjutnya ada jenis lead. Lead tersebut yaitu lead deskriptif. Karena lead pada berita ini menggambarkan menceritakan perjuangan seorang satu biografi. Selanjutnya ada tulisan yang menarik atau tidak menarik. Secara keseluruhan, tulisan fitur ini menarik dan cocok untuk pembahasan yang dibahas karena sangat tertata rapi, membuat pembaca mudah memahaminya. Berita ini berisi tentang perjuangan pembalap motor, yaitu Rossi. Ia mengawali karirnya dengan membalap motor. Ia selalu gugur atau tidak menang dalam perlombaan balap motor. Tapi Rossi pantang menyerah dan selalu bangkit meskipun mengorbankan nyawanya sekalipun. Sampai pada akhirnya, Rossi selalu menjadi juara sampai Rossi bisa menaklukkan Stoner melalui manuver paling ikonik di tikungan corkscrew sirkuit Laguna Seca. Sekarang Rossi sudah tidak di pembalapan dan menjadi pensiun. Berita yang kelima atau berita yang terakhir ya, yang berjudul Ketika Perupa Berbagi. Kita analisis fiturnya. Yang pertama adalah jenis feature. Jenis feature dari berita ini adalah human interest. Kenapa human interest? Karena seperti yang kita tahu di berita ini, jika kita membaca kita akan tertarik karena di berita ini banyak mengandung unsur-unsur yang membuat kita bahagia, penasaran dan juga menambah ilmu pengetahuan kita. Kemudian yang kedua adalah judul. Judul dari berita ini sangatlah menarik menurut saya karena dari ketiga kata yang diberikan penulis sangat membuat kita penasaran akan berita ini sehingga kita berkeinginan untuk membaca. Kemudian yang ketiga adalah lead. Penjelasan dari berita ini sangat lengkap, susunan kalimat yang bagus dan tatanan kata yang juga menarik, menambah rasa asik untuk membaca berita ini. Kemudian yang keempat adalah jenis lead. Jenis lead yang digunakan di berita ini adalah lead what? Karena apa? Karena di kalimat utama itu ada unsur apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan adalah sangat menarik dan juga sangat baik karena di berita ini saya bisa menambah ilmu wawasan saya tentang pameran. Begitu. Terima kasih telah berpartisipasi dalam menonton video kami. Jika kami banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.